Tuhan. Selagi kami masih kuat Tuhan, kami mau memuji nama-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur setiap saat Tuhan. Kami mau meninggikan keagungan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Oh Mas, oh Lord, yes Lord. Seperti yang Mazmur 103 katakan, dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih, setia, dan rahmat. Yes Lord. Haleluya Tuhan. Haleluya. Haleluya Lord. Oh yes Lord. Terima kasih Tuhan. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. His holy name. Sing like never before. Oh my soul. I worship your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, I worship his holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Terima kasih Bapa. Kami percaya di dalam kehidupan kami saat ini Tuhan, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Yes Lord. Your holy name is with us Lord. Terima kasih Bapa, dimanapun kami berada, Tuhan lawat kami. Yes Lord. Tuhan jamah kami. Tuhan sembuhkan kami. Yes God. Tuhan berpekara di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan. Sehingga Tuhan, masa Natal ini Tuhan, kami boleh melihat mujizat-Mu terjadi sekali lagi. Yes Lord. Kami boleh melihat kuasa-Mu dinyatakan. Ya Tuhan. Kami boleh melihat kebaikan-Mu Tuhan dinyatakan di tengah-tengah kami. Amin. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Engkau ada bersama kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar Engkau beracara, biar Engkau berpekara dalam kehidupan kami, biar Engkau menyatakan rencana-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita umat yang percaya katakan amin. Thank you, Tuhan memberkati. Worship team, really appreciate. Berikan tepuk tangan untuk worship team, live stream team yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Dan Anda semua yang berada di rumah, saya percaya damai sejahtera Natal ada bersama dengan kita semuanya, khususnya di tahun 2020 ini. Saya percaya di tengah tantangan yang ada, di tengah pandemik yang sudah berjalan kurang lebih 10 bulan ini, kita tidak akan berhenti, iman kita akan terus bertambah-tambah, iman kita akan terus bertumbuh dalam masa-masa ini. Christmas kali ini kita percaya menjadi suatu Christmas yang spesial. Karena hari Natal tahun ini berbeda dengan hari Natal yang kita lalui.
seperti biasanya. Kalau tahun-tahun yang lalu kita bisa mengadakan perayaan, kita bisa bertemu, berpesta, kita bisa saling mengucapkan Natal satu dengan yang lain. Tapi saat ini kita terbatas oleh keadaan dan kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lain. Karena itu, saya percaya ini suatu hal yang khusus yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kita jangan lupa bahwa kurang lebih 100 tahun yang lalu, suatu peristiwa yang lebih parah sudah terjadi, yaitu di tahun 1918, kurang lebih 100 tahun yang lalu. Mereka pun mengalami yang sama dengan kita semuanya pada saat ini, di mana terjadi suatu pandemik yang begitu luar biasa, di mana pada tahun-tahun itu keadaan jauh lebih parah daripada keadaan sekarang ini. Kita boleh mengucap syukur, kita masih bisa beribadah, kita bisa ada bertemu lewat online. Kita ingat tahun 1918 belum ada Zoom, belum ada Wi-Fi, belum ada internet, belum ada teknologi. Dan mereka pun harus mengalami masa-masa yang sama. Bahkan keadaan waktu itu lebih parah karena mereka baru selesai dari masa-masa perang, yaitu tahun 1914 sampai 1918. Setelah 4 tahun perang, mereka kembali, mereka kepengen sekali merayakan kemenangan itu, tapi kemudian terjadi pandemik. Dan diperkirakan 20 sampai 50 juta orang meninggal pada saat itu. Nah, kita bandingkan dengan saat ini, memang saat ini banyak orang juga meninggal, 1,7 juta diperkirakan orang sudah meninggal karena pandemik COVID-19. Tapi pada masa-masa 100 tahun yang lalu, jauh lebih banyak korban daripada pandemik tersebut. Dan apa yang mereka alami, tetap mereka bisa merayakan Christmas, yaitu dengan keberadaan mereka masing-masing di rumah-rumah. Karena itu kita percaya bahwa masa-masa ini pun kita tidak kehilangan iman kita, tapi kita mau kembali kepada arti yang sebenarnya daripada Natal itu. Bagaimana kita melihat Natal yang pertama pun bukan suatu Natal yang mewah, bukan suatu Natal yang bergemerlapan seperti saat ini. Tapi Natal yang pertama adalah Natal yang sangat sederhana sekali. Seorang anak bayi yang lahir di kandang domba. Sebuah keluarga yang sangat sederhana sekali, bukan keluarga kaya. Di mana perayaan itu hanya dihadiri oleh para gembala dan malaikat-malaikat Allah. Kita kembali kepada makna Natal yang semula supaya kita tidak terjebak oleh keadaan yang ada pada masa ini. Ya, kita mungkin tidak melihat kemewahan-kemewahan itu saat ini terjadi. Kita tidak sempat mungkin belanja seperti tahun-tahun lalu. Kalau tahun-tahun lalu biasanya mal-mal udah penuh semuanya ya. Kali ini saya nggak tahu, mungkin jauh lebih kosong karena orang takut untuk belanja, semua pada belanja online. But kembali kita diingatkan apa sih arti Natal yang sebenarnya itu? Sukacita pada waktu Maria mendengar kabar berita, kemudian pada waktu Elizabeth juga dikunjungi oleh Maria, dia bersukacita sehingga akhirnya Yohanes Pembaptis dipenuhi oleh Roh Kudus. Berbicara tentang keluarga ya, keluarga, Natal bicara tentang keluarga di rumah-rumah. Kita tidak perlu harus berpesta, kita tidak perlu harus bertemu secara besar-besaran, tapi Natal bisa dirayakan di dalam ruang keluarga. Dan kita juga ingat apa arti Natal yang sesungguhnya. It's the coming of the incarnate God, yaitu kedatangan dari Tuhan untuk menjelma menjadi manusia. Suatu kejadian yang sangat luar biasa, is the message of love. Bagaimana kasih itu dinyatakan oleh Allah karena kelahiran daripada Yesus Kristus. Dan kita boleh memakai masa-masa Natal ini juga untuk mengingat orang-orang yang sedang berkekurangan. Karena kita tahu masa pandemik ini banyak sekali orang yang menderita, mungkin orang kelaparan,
orang yang tidak mampu. Mari kita mengingat kembali kebutuhan-kebutuhan mereka dan kita belajar bagaimana menjadi berkat bagi kehidupan orang-orang yang sedang berkekurangan. Pagi hari ini izinkan saya untuk membawakan pesan Natal, yaitu diambil dari kitab Matius pasal pertama ayat 20 sampai 23. Kalau saudara ada Alkitab di rumah, saudara boleh buka. Saya juga mungkin tim live stream bisa menampilkan di layar. Matius 1 ayat 20 sampai 23 berkata demikian. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria menjadi istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya adalah Allah menyertai kita. Immanuel, God is with us. Perkataan Immanuel ini adalah suatu perkataan yang sangat indah sebetulnya. Suatu konsep bagaimana seorang Tuhan, bagaimana Tuhan yang menciptakan manusia, menciptakan seluruh isi dunia ini, dia mau datang bersama-sama dengan kita, dia mau tinggal bersama-sama dengan kita. Konsep Immanuel ini seringkali tidak bisa dimengerti oleh banyak agama, oleh banyak budaya. Pada masa itu, bangsa Israel tidak mengenal apa yang dinamakan oleh itu Immanuel. Karena menurut mereka, Allah adalah Allah yang begitu jauh, Allah yang begitu luar biasa yang tidak bisa mendekat kepada manusia. Tapi pernyataan Yesus Kristus lahir ke dunia menjadi manusia, itu suatu konsep yang benar-benar tidak bisa terfikirkan pada zaman itu. Dan mereka begitu bersuka cita, mereka begitu merasakan suatu pengharapan yang baru, suatu kenyataan yang luar biasa yang tidak pernah terjadi dalam sejarah manusia. Dan konsep ini sudah diperkenalkan 700 tahun sebelum Yesus lahir, sudah dinubuatkan, yaitu dalam kitab Yesaya, yang berkata, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia menamakan dia Immanuel. Ternyata kelahiran dari Yesus Kristus sudah dinubuatkan jauh hari sebelumnya. Dan Allah telah merencanakan keselamatan itu bagi umat manusia. Immanuel, God is with us. Saya pernah belajar sedikit kata Ibrani, bahasa Ibrani. Im itu artinya with. El itu God, Tuhan, God the Almighty. Dan perkataan tengah anu itu artinya us atau kita. God is with us. Apa artinya God is with us? Kita sering dengar kata ini. Kita pernah berpikir enggak, apa yang dimaksud dengan God is with us? Apa artinya itu bagi kehidupan kita? Dan apa gunanya itu bagi kita? Apa benar Tuhan itu ada di tengah-tengah kita? Apa benar Tuhan itu bekerja bagi kehidupan kita? Kita mengenal konsep the omnipresence of God. Bahwa Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di mana-mana. Tuhan bisa lebih dekat kepada Anda atau lebih dekat kepada saya, tapi Tuhan ada di mana-mana. Tuhan ada di mana-mana. Karena itu kita lupa bahwa keberadaan Tuhan ini sebetulnya adalah sesuatu yang mendasar di dalam kehidupan manusia. Yakobus 4 ayat 8 berkata, mendekatlah kepada Allah, maka ia akan mendekat kepadamu. How close we can be with God. Apakah Tuhan itu benar-benar menyertai kehidupan manusia? Apa kenyataan daripada penyertaan Tuhan itu? Kita mau merenungkan kembali arti Immanuel itu dalam masa Natal ini, khususnya dalam masa-masa pandemik ini. Is God with you?
Is God with us? Apa benar Tuhan itu pada saat kita susah, Tuhan itu ada? Dan Tuhan ingin Dia hadir bersama-sama dengan kita. Pada saat kita mencari Dia, Dia berjanji, kamu akan menemukan aku. I will be with you. Peace be with you. Waktu Yesus berkata pada murid-muridnya, peace be with you. Kehadiran Allah itu mendatangkan damai dalam kehidupan kita. Kehadiran Allah itu menyatakan suatu ketenangan, assurance dalam kehidupan kita. Apa arti Immanuel itu? Yang pertama, kita tahu bahwa Allah itu ternyata Allah yang sama dari dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah tidak pernah berubah. Karena itu janji itu bukan hanya pada waktu Yesus datang ternyata, tapi janji itu sudah diberikan jauh sebelumnya oleh Allah untuk kehidupan manusia. Allah memberikan janji itu kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dia berkata, aku akan menyertai kamu. Aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Pada saat Ishak merasa ketakutan, merasa sendirian, Allah berkata, aku menyertai kamu, I will be with you. Kamu jangan takut. Pada waktu Yakub, dia pulang dari pamannya, kembali kepada Esau, mau bertemu dengan Esau. Dia merasa sangat ketakutan, karena Yakub sudah nipu Esau. Ya, si Yakub ini penipu ulung ini, dia udah nipu kanan kiri, pamannya ditipu, papanya ditipu, saudaranya ditipu. Akhirnya Tuhan bilang, kamu kembali bertemu saudara. Kemudian dia merasa ketakutan. Tapi Allah berkata, jangan khawatir, aku menyertai engkau. The most basic fear that human experience itu adalah masa-masa di mana dia merasa sendirian. Tidak ada yang menemani, tidak ada yang mendukung, tidak ada yang menyupport. Dia akan merasa sangat kesepian, merasa sendirian, merasa takut, dan merasa tidak mampu. Disitulah kenapa orang merasa takut menghadapi segala macam keadaan. Bukan masa pandemik saja, dalam setiap keadaan, kalau kita tidak ada yang menemani, kita akan merasa takut, kita merasa tidak mampu melakukan hal itu. Namun Allah berjanji akan menemani. Dia menemani Abraham, menemani Ishak, dan menemani Yakub. Tapi Allah tidak berhenti sampai di situ. Dia terus meneruskan janji itu kepada para pahlawan iman berikutnya. Dia juga berjanji kepada Musa. Dia juga berjanji kepada Yosua. Di Yosua 1 dikatakan, seorang pun tidak dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa. Seperti aku menyertai Musa di padang gurun. Seperti aku menyertai Musa pada waktu membelah Laut Merah. Seperti aku menyertai Musa pada saat bangsa Israel itu kelaparan. Dikatakan, demikianlah aku akan menyertai engkau Yosua. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Allah tidak akan membiarkan kita, Allah tidak akan meninggalkan kita. That's the promise that God gave to all who believe. Semua orang yang percaya diberikan janji itu. Aku tidak akan meninggalkan engkau, aku tidak akan membiarkan engkau. Itu adalah janji. Bahkan dia janji itu diberikan kepada seluruh bangsa Israel. Di kitab Ulangan dikatakan, sebab Tuhan, Jehovah, the great I am, dia sendiri yang akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Haleluya. Waktu kita lihat angka pandemik semakin menaik, pada waktu kita mendengar orang di kanan kiri kita mulai berjatuhan, waktu kita melihat balance di bank account kita yang semakin menurun, jangan takut. Amin. Allah tidak akan membiarkan dan Allah tidak akan meninggalkan kita. Itu janji Allah kepada kita. It's a promise.
Dan Allah bukan hanya berjanji kepada Abraham, Ishak, Yakub. Allah tidak hanya berjanji kepada Musa dan Yosua. Allah tidak hanya berjanji kepada bangsa Israel, tapi Allah berjanji kepada kita semuanya yang menjadi anak-anak Allah, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, dan Dia menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Itu janji daripada Yesus. Di Yesaya 41, ini mewakili kerinduan Allah bagi kita semuanya. Janganlah takut. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang pada masa-masa ini, amin. Jangan bimbang, pada waktu engkau bimbang kau kehilangan iman. Sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Tangan kananku yang membawa kuasa, itu yang akan membawa kemenangan. Itu janji Allah kepada kita semuanya. Namun sayang, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Tapi yang meninggalkan itu sebetulnya siapa? Kita. Kita yang meninggalkan Tuhan. Kita yang suka lupa. Kita lupa God is with us. Manusia ini begitu nyaman, begitu enak. Dia lupa. Dia lupa. Dan bangsa Israel meninggalkan Allahnya. Bangsa Israel menyembah berhala. Bangsa Israel tidak lagi mengingat Tuhan, tidak berjalan dalam kehendak Allah lagi. Itulah manusia. Karena itu Allah ingin mengingatkan, aku tidak pernah meninggalkan kamu. Kamu yang meninggalkan aku. Bukan Allah yang meninggalkan kita, tapi kita yang meninggalkan Allah. Maka itulah kita mengalami ketakutan. Karena itulah kita mengalami kekecewaan. Karena itulah kita mengalami patah hati. Karena apa? Karena kita meninggalkan Allah kita. Allah tidak pernah meninggalkan kita, amin. Allah selalu menemani kita, Allah selalu beserta kita. He is omnipresent, He is always be with us. Tapi pertanyaannya, apakah kita selalu bersama dengan Allah? Apakah kita selalu mendekat kepada Allah? Apakah kita selalu mencari Allah? And the biggest fear is the fear of isolation. Kita merasa terpisah. Pada waktu Allah tidak ada dekat kita, kita mulai khawatir, mulai cemas, mulai bingung dan bimbang. The greatest fear of the world itu bukan pandemik sebetulnya. The greatest fear of human being is not the economic. Banyak orang yang lebih miskin daripada kita. Banyak orang yang lebih menderita daripada kita. Banyak orang yang lebih sakit daripada kita. Tapi belum tentu mereka merasa ketakutan. Saya teringat perkataan Mother Teresa berkata, the biggest poverty is not money. The biggest poverty is love. Dunia ini tidak punya kasih. Sehingga hidup dalam ketakutan, kekecewaan, kebencian, dan kepahitan. Dan itulah yang dialami oleh Amerika pada saat ini. Mereka tidak punya kasih, saling membenci, bahkan gereja mulai ribut, mulai berantem, mulai saling menyalahkan, saling menuduh. Itulah, kasih sudah mulai dingin, suam-suam kuku. Pokoknya kalau ada keributan itu pasti tidak ada kasih. Di dalam keluarga kalau ada keributan pasti tidak ada kasih. God is love. When the love is not with us, we have no love. Kita nggak punya kasih dalam kehidupan ini. Gitu. Dan kita mulai merasa suatu ketakutan. Saya dulu kecil saya suka ketakutan. Ya. Saya ini penakut. Sampai sekarang juga kadang-kadang suka takut, Mas. Jujur aja. Ini saya ada sedikit malu juga ya ngomong ini, tapi saya dulu tuh ya masuk ke kecil selalu tidur dengan mami saya. Sampai kelas 5 SD kalau nggak salah. Sampai kelas 5 SD itu saya selalu tidur dengan mami saya. Kenapa? Saya takut kalau ditinggalkan itu begitu malam saya bangun, mami saya nggak ada, saya cari, saya pindah kamar. Nggak tahu kenapa.
begitu takut kalau ditinggal gitu. Dan saya ingat waktu saya kalau nggak salah masuk kelas 6 gitu, orang tua saya bilang, kamu udah waktunya tidur sendiri katanya gitu. Masa kelas 6 tidur sama mami terus gitu. Dan ada satu kamar kosong, kita bilangnya kamar buku itu, karena banyak bukunya gitu. Papi saya dulu kan bukunya banyak gitu ya. Itu namanya kamar buku, saya disuruh tidur situ sendirian. Wih, takutnya luar biasa. Beberapa minggu pertama saya tidur di kamar itu, saya takut luar biasa, saya tidur sendirian. Saya merasa ditinggalkan. Saya nggak bisa mendapat kenyamanan lagi. Karena saya terbiasa dijaga oleh orang tua, mungkin karena anak paling kecil. Jadi saya mengalami suatu ketakutan. Ketakutan yang dialami manusia ini adalah ketakutan ditinggalkan, ketakutan untuk berpisah. Seorang anak akan mengalami trauma kalau orang tuanya berkata, aku akan meninggalkan kamu. Itu trauma yang luar biasa. Karena kita berhati-hati dengan perkataan kita. Ketakutan itu dialami setiap manusia. Dan Allah tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Kita adalah manusia yang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Kita boleh mengalami segala macam masalah, tapi kalau ada orang yang menjamin, aku tidak akan meninggalkan kamu. Aku akan selalu bersama kamu, aku akan selalu menolong kamu. Kita akan merasa suatu assurance, suatu security, suatu ketenangan. Apalagi kalau orang yang mengatakan ini seorang yang luar biasa. Orang yang punya kemampuan, orang yang kita tahu bisa diandalkan. Tentunya kita akan merasa jauh lebih secure dalam masa-masa itu. Karena itu Allah ingin memberikan janjinya kepada kita dalam masa-masa ini. Kamu nggak sendirian. You're not alone. I'm with you. I'm with you. Namun kita seringkali tidak menyadari. Tidak menyadari akan kebersamaan Allah ini, tidak mengerti akan rencana Allah ini. Sehingga Allah harus membuat suatu rencana yang khusus 2000 tahun yang lalu. Yaitu dia mengirimkan anaknya sendiri untuk datang ke dunia ini. Anaknya turun dari surga, turun ke dunia. Dan menjelma menjadi manusia. Supaya apa? Manusia tahu dan mengerti Allah tidak meninggalkan mereka. Amin. Yesus datang dalam bentuk manusia. It's the fulfillment, suatu penggenapan dari janji Allah. Lihat, aku kirim anakku ini. Aku enggak sekedar omong kosong. Anakku tak kirim ke dunia. Supaya kamu tahu, dia benar-benar ada dan kamu bisa rasakan. Kamu bisa sentuh. Kamu bisa bicara dengan dia. Kamu bisa bersekutu dengan dia. The incarnation of Jesus Christ is the biggest miracle in the world, in the history of mankind. Tidak ada di dalam dunia, dalam agama-agama yang lain, Allah menjelma menjadi manusia dan mau menjadi sama dengan kita. Tidak ada. Jesus 100% God and 100% human. Itulah keluar biasaan daripada Allah yang mau turun ke dunia, mau bercakap-cakap dengan kita. He is our God, yang tidak jauh dari kita. Immanuel, Yesus ada di tengah-tengah kita. Karena itu, realitas ini harus kita renungkan. If you think that Jesus is too far away, think about why he came to earth. Kenapa dia datang ke dunia ini? Bagi Anda yang mungkin tidak punya keluarga di sini, atau sendirian, atau jauh dari keluarga, think about Immanuel. God is with you. Yesus itu bersedia turun ke dunia. Firman itu telah menjadi manusia. Diam di antara kita. Diam di antara kita, dwell among us. Bukan hanya dia datang dan bersama kita, dia tinggal bersama kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya itu, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa.
penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus datang ke dunia bukan hanya sekedar menyelamatkan umat manusia, bukan hanya sekedar menebus dosa, tapi dia datang ke dunia untuk menunjukkan sifatnya bahwa dia pada waktu menjelma menjadi manusia adalah sama dengan kita dan bersedia tinggal bersama dengan kita. Penggenapan itu bukan hanya dipenuhi oleh Yesus. Bahkan Yesus berkata, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Holy Spirit is given to us. Not just the Son is given, that the Holy Spirit, the Spirit of Jesus is given to us. And He lives with us. Dia tinggal bersama dengan kita. Do you remember that? That we have the Holy Spirit inside of us. Dia nggak kemana-mana. Roh Kudus itulah yang menyertai kita sampai selama-lamanya, menolong kita, membantu kita, menghembuskan pengharapan dalam kehidupan kita setiap pagi. Saya mengucap syukur kita ada acara doa 4 kali seminggu. And I can feel the presence of God every time we have a prayer meeting. Saya bukannya hobi doa, saya juga malas kalau suruh doa, terus terang. Tapi setiap kali setelah saya masuk dalam doa, saya percaya kita cari Tuhan. Kita bukan cari satu sama lain, bukan kangen sama Kopiter atau yang lain-lain itu, bukan. Sama Alyong gitu, bukan gitu. Jadi, tapi kalau kita semua sudah hadir, 2-3 orang berkumpul atas nama aku akan hadir di tengah-tengah mereka. Amin. Disitulah the presence of God, the tangible presence of God. Tuhan hadir. Tuhan Maha hadir. Dia ada bersama-sama dengan kita. Apakah kita mencari Dia atau tidak? Itu pertanyaannya. He is with us. Dan juga pengenapan daripada janji Allah itu dipenuhi oleh pelayanan dari Yesus Kristus yang berlangsung hingga hari ini, yaitu Dia yang telah mati, yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan dikatakan bahwa di kitab Roma 8, bahwa Dia menjadi pembela kita. Amin. Yesus pembela kita sampai hari ini. Di bahasa Inggris itu dikatakan, He brings the intercession. The intercession. Jadi sampai hari ini Yesus berdoa untuk kita. Yesus membela kita. Yesus menjadi pengantara kita. He never leave us, He never forsake us, but He is our intercessor. Dia selalu membela kita, selalu menolong kita. What a privilege kita dibela oleh anak Allah yang hidup. What a privilege the Holy Spirit, the most precious part of the Trinity, dari Allah Tritunggal, Allah Roh Kudus yang turun ke dunia, itu diberikan kepada kita sebagai jaminan keselamatan. Betapa luar biasanya, kematian tidak lagi akan menghantui kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah, bahkan maut pun tidak. Immanuel telah digenapi. Namun apakah kita sudah mengalami daripada Immanuel itu? Yang menjadi pertanyaan. Immanuel, saya percaya, adalah purpose, mempunyai suatu tujuan. God is with us. God is with us. Bukan God is with me.
tapi God is with us. Artinya, it's a community. Sebagai kita di dalam keluarga, kita di dalam tubuh Kristus, kita di dalam komunitas. God is with us. Adalah suatu misi di dalam Immanuel ini. Ada suatu tujuan. Dan saya percaya tujuan pertama itu menyembuhkan kita. The first purpose of Immanuel is to heal us. Saya mendengar banyak kesaksian orang-orang yang saya tidak bicara tentang kesembuhan jasmani, tapi saya bicara soal kesembuhan jiwa. Banyak orang yang mengalami trauma, banyak orang yang mengalami sakit hati atau ketakutan. Pada waktu didoakan, Tuhan mengingatkan, ingatkan kamu, pada waktu kamu umur 6 tahun, seseorang berkata begini kepadamu. Atau seseorang melakukan sesuatu yang tidak baik kepada kamu. Atau pada saat itu orang tuamu meninggalkan kamu. Dan disitulah trauma itu dimulai. Dan kesembuhan yang diberikan kepada orang itu tidak secara nasihat. Tapi orang mendoakan berkata begini, coba kamu tutup matamu, kamu bayangkan kembali pada saat kejadian itu terjadi, pada saat kamu mengalami trauma itu. Kamu lihat enggak? Ada sesuatu yang lain di sekitar kamu. Terus dia menutup mata berapa menit. Tuhan mengingatkan kembali kepada dia alam bawah sadarnya. Karena kan dia bilang, iya, there is someone next to me. And someone is Jesus. Ternyata pada saat itu Yesus tidak pernah meninggalkan dia. Pada saat dia mengalami hal-hal yang paling buruk dalam kehidupannya, Yesus ada di situ. Pada saat dia tahu tuh, langsung jiwanya sembuh. Dia mengalami kesembuhan langsung. Karena tahu dia tidak ditinggalkan. Tapi Allah ada beserta dengan dia. Saya teringat seorang kesaksian hamba Tuhan yang pernah bicara di retreat kita berapa tahun yang lalu, saya lupa namanya, seorang dosen pendeta dari Indonesia. Dan dia berkata gitu, pada saat dia lagi desperate, pada saat dia lagi kehilangan harapan, pada saat dia sedang benar-benar hancur hidupnya, dia bertekuk lutut, dia berdoa, tiba-tiba dia melihat penampakan Yesus. Dia melihat penampakan Yesus, dan dia mendengar Yesus berbicara. Dan yang menjadi spesifik bagi hamba Tuhan ini, bukan masalah lihat Yesus, banyak orang lihat Yesus. Dia mendengar Yesus bicara, banyak orang dengar Yesus bicara. Tapi dia mendengar Yesus berbicara dengan logat Jawa. Karena dia orang Surabaya. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, nak. Think about it. Buat kita kalau dengar suara, misalnya orang Surabaya ketemu orang Surabaya, sama orang Surabaya ketemu orang yang dari pulau lain, beda nggak? Beda kan? Kalau logatnya sama itu rasanya ces gitu rasanya, enak gitu rasanya. Yesus tahu loh, Yesus tuh ngerti loh perasaan kita. Yesus tahu kebutuhan kita persis. Begitu dia dengar gitu, hatinya sembuh langsung. The purpose of Immanuel is to bring healing. To bring healing and hope. The purpose of Immanuel also to restore, untuk memulihkan komunitas. Allah ada bersama-sama dengan kita, relationship. Allah Immanuel ingin memulihkan hubungan demi hubungan yang ada. Dan khususnya di tengah-tengah keluarga. Why? Because Immanuel is representative of God, the Trinity. 3 Allah, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus.
Dan mereka punya hubungan yang sangat baik sekali. They are close with each other. Yesus berkata, kalau kamu melihat aku, engkau melihat Bapa. Mereka punya hubungan yang sangat dekat sekali, karena itu Immanuel ingin memulihkan setiap hubungan yang ada. The incarnation of Christ. The incarnation of Christ is to restore the community. Karena kita tidak mampu untuk memulihkan diri kita pribadi. But when Jesus works in us, pada waktu Roh Kudus itu bekerja di dalam kita, kita menjadi inkarnasi Allah. We are Jesus to other people. Kita ini Yesus. Benar nggak? Kalau Yesus tinggal dalam kita anak Allah. The more we are close relationship with God, the more we become like Him. Dan kita menjadi Yesus bagi orang-orang lain di sekitar kita. Immanuel, God is with us, and we are Immanuel with each other. Satu dengan yang lain, dengan keluarga juga. Immanuel. So the greatest key to discipleship is not about teaching, it's not about knowledge, it's being incarnate. Yesus di dalam kita ini, itulah yang dilihat sama orang, betul? Kalau saya misalnya ribut dengan istri saya, ya dia bisa bilang, kamu jadi pastor kok ngomongannya gitu kan ya. Bisa gitu, dia tegur gitu. But the question is not about what she said. The question is just, did I show the love of Jesus to my family? Kalau saya bentak-bentak anak saya, then my children will think, oh, Jesus itu orangnya kasar juga ya. Karena kita orang Kristen, betul nggak? We are a small Christ. Kalau kita ribut sama orang di jalan, dan mereka tahu kita orang Kristen, oh gitu toh, Yesus itu kayak gitu modelnya. So, the incarnation of Christ membawa kita lebih dalam lagi dalam kehidupan. Have we showed Jesus to other people? Have we showed the love of God to other people? Nanti bulan Natal ini, hari Natal ini tanggal 25, saya diajak teman-teman saya hamba-hamba Tuhan di komunitas, kita mau melayani para homeless. Ayo kita kasih makan yuk homeless. Saya bilang ayo. Saya belum tahu jadi atau enggak, mereka masih lagi dalam project. But we working dengan St. James Church, dengan New Life, dengan beberapa organisasi. Kita mau melayani para homeless. Have we shown the love of Christ to our community? Mereka lihat gereja begitu banyak, gedungnya gede-gede, mereka tahu ini gereja, but has the love of Christ being shown? Apakah mereka sudah kerasa gitu, kasih Yesus itu seperti apa? Gitu. If God is with us, then what is the implication of our life? Apa sih implikasinya kalau Tuhan itu bersama dengan kita? Tentunya kasih Allah itu mengalir harusnya. Kasih Allah itu menyentuh kehidupan orang lain. Immanuel has a purpose. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan padamu. And then Jesus said, aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. So Immanuel has a purpose to be the light to the world, to be a blessing to other people, to be part of the community. Kita belajar bagaimana menyampaikan kasih Allah itu kepada orang-orang sekitar kita, khususnya pada keluarga. Roh Kudus dicurahkan juga untuk kita menjadi saksi yang baik. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi.
It's not easy to be a witness. Saya jujur katakan, it's not easy karena kita masih hidup dalam daging. But the Holy Spirit will help us to be a witness to other people. Dan janji Allah yang indah dengan kedatangan Dia di dunia ini adalah untuk mengangkat kita menerima suatu privilege yang begitu indah. Bahwa kita bukan orang biasa, bukan orang sembarangan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kemuliaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Christmas has a purpose. Emmanuel has a purpose. Jesus has a purpose. To save the world, to be the light to the world. Siapkah kita to celebrate Christmas during this pandemic? It's a special moment of Christmas. Opportunity to witness the love of God. Opportunity to experience the presence of God. Not in the church, not just in the church, but in every homes. Di dalam setiap rumah, kehadiran Allah harus hadir. Ada orang-orang yang mencari Allah, mencari kehendak Allah di dalam kehidupan. Sehingga Allah hadir bersama-sama dengan mereka. Sampai kepada akhir zaman. We're not to worry about this, when this pandemic will end. But we'll worry if the presence of God is in our life or not. Saya akan tutup firman pada pagi hari ini. Saya boleh minta pemain musik bisa maju ke depan. Let us celebrate Christmas with the true meaning of Emmanuel. God is with us. God is for us. He never leave us nor forsake us. That's the security. That's the foundation of love yang tidak pernah ada di dunia ini. Hanya bisa diberikan oleh Yesus Kristus melalui pengorbanannya di kayu salib bagi kita semuanya. Dan kita menerima suatu kasih yang tidak berkesudahan, suatu kasih yang melenyapkan segala ketakutan, suatu kasih yang menolong kita mengalami kesembuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur Bapak. Kami masih mempunyai Engkau. Dan Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang hadir dalam kehidupan kami. Engkau maha hadir. Engkau tahu setiap kebutuhan kami. Engkau tahu setiap keadaan kami Bapa. And we lift up our life before you, Father. So we experience Emmanuel. Supaya kami mengalami kehadiran-Mu itu Bapa. Setiap keluarga kami Tuhan dipulihkan. Ada hubungan-hubungan yang jauh akan dipulihkan ya Tuhan. Ada konflik-konflik di dalam keluarga akan dipulihkan ya Tuhan Yesus. Ada permasalahan di dalam hati kami akan dipulihkan. Terima kasih Bapa. Biarlah pesan Natal ini Tuhan boleh bekerja dalam kehidupan kami. When we celebrate Christmas, we know that you are with us. My soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship Your holy name.
the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I'll worship Your holy name. I'll worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Yes, Lord. Amin. Tuhan memberkati. Saya kembalikan kepada Brother Peter. Terima kasih Pastor yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Mari kita lanjutkan penyembahan kita melalui tithe dan offering kita. Saya persilakan Brother Solihin, silakan Brother. Sol, nggak dengar suaranya Sol. Tes. Ya. Mari saudara-saudara iman kita bersatu dalam doa. Bapak terima kasih kalau pada pagi hari ini kembali kami disirami oleh firman-Mu Tuhan, di mana masa Natal ini kami semua Tuhan diingatkan Tuhan bahwa Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Biarlah Tuhan firman-Mu yang senantiasa menuntun kehidupan kami, semakin kami menyadari bagaimana Engkau senantiasa selalu berada bersama dengan kami, baik itu masa kelam kami, baik itu masa suka kami, Tuhan, Engkau selalu beserta dengan kami. Biarlah kami senantiasa meng-acknowledge atau menyadari keberadaan-Mu, Tuhan, dalam kehidupan kami. Ya. Bapak, terima kasih, berkati hamba-Mu, Pastor Tony, yang sudah menyampaikan firman. Biarlah Tuhan Kau memberkati kehidupan hamba-Mu lebih lagi bersama keluarga. Tuhan, kami juga bersyukur ya Bapak, segala berkat yang Kau berikan. Kami mau bawa persembahan, perpuluhan kami ke rumah Tuhan untuk memperbesar kerajaan Tuhan di bumi ini. Kami percaya semua yang kami terima, yang baik itu semua berasal daripada Tuhan. Yes, Karena itu Tuhan, kami mau membawa dan persembahan kami ini Tuhan dengan hati yang penuh sukacita ya Tuhan. Karena kami tahu itu semua daripada Tuhan dan kami mau kembalikan dengan hati yang gembira karena Tuhan sudah memberkati kami. Haleluya. Bapak terima kasih, kami mau memberi dengan hati sukacita di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Brother Solihin. Saya ada sedikit pengumuman. Sebelum pengumuman, saya mau mengingatkan kembali karena saya juga masih melihat banyak yang videonya belum on. Please. Saya akan ngulangin tiap minggu sampai bosen Anda, sampai belenger orang Surabaya ngomong ya. Karena apa? Karena supaya orang-orang yang join dengan online kita nggak merasa risih, nggak merasa bingung. Saya ini join service atau join cult ya. Jangan sampai ntar nggak tahu ini apa ini ya. Kok nggak ada kelihatan orangnya. Jangan-jangan ntar ini scam atau gimana ya. Please. Ya, oke. Lanjut pengumuman. Tanggal 24 malam kita ada Christmas Eve celebration ya. Jadi jangan lupa saudara-saudari jam 8 malam meskipun melalui online, please put on your nicest suit or dress whatever looks good
and everybody put on the video. We want to celebrate kelahiran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita ya. Jangan lupa itu Christmas Eve tanggal 24 jam 8 malam. Kemudian malam hari ini ada doa semalam suntuk ya, melalui online juga dimulai jam 9 malam. Kemudian I Care, tersisa terakhir satu I Care, yaitu I Care Target. Ini yang kalau Anda melihat slideshow-nya masih ada Glory actually sudah dilaksanakan kemarin, jadi tinggal I Care Target yaitu Desember 28. Untuk jamnya silakan menghubungi I Care leader Anda. Kemudian ya, ini yang paling menggembirakan ya. Ini ulang tahun luar biasa. Ryan Juwana, ini anaknya Rinta sama Frankie Yuwana ya. Silakan reach out kepada mereka. Kemudian ini luar biasa. Ini mungkin banyak yang nggak kenal ini. Claudia Natasha. Ini nama Inggrisnya, kalau nama Jawanya Yen Yen. Ya, ini dari keluarga Solihin. Nggak tahu keluarga Solihin banyak yang berulang tahun tiap bulan ini. Kemudian terakhir anak dari Jimmy dan Fanny, JC Dion Teosaki. Happy birthday untuk JC. Kemudian happy anniversary, ini luar biasa. Robin Santoso dan Weni Ferdinand. Ya, Robinnya ada di Sanctuary. Bagi yang ibu-ibu yang mau reach out, silakan reach out ke Weni Ferdinand. Terakhir sebelum saya tutup, saya ada sedikit pengumuman untuk Sunday School. Hari ini masih ada Sunday School dimulai jam 15, tetapi jam 11.45 kita sudah open ya. Kemudian satu hal lagi, let me share a screen secara cepat. Anda bisa melihat gambar ini yang saya share. Ini adalah kado-kado untuk Sunday School children ya. Jadi bagi Anda yang mempunyai anak, silakan setelah Christmas bisa diambil kadonya. Please make appointment sama pastor, tapi jangan setiap 5 menit datang ngambil, pastor bukain pintu, atau bisa Anda bisa make appointment dengan Aliong yang punya kunci gereja ya. Jangan, pastor juga banyak kesibukan, jangan tiap 5 menit datang telepon pastor mau ambil kadonya ya. Please make appointment. Demikian pengumuman saya kembalikan ke Sanctuary. Saya ucapkan selamat untuk bagi yang berulang tahun dan juga yang beranniversary. Tuhan memberkati Anda semuanya. Sebelum kita tutup juga ada satu permintaan doa, yaitu kita tahu beberapa yang lalu saya mendengar kabar jemaat kita yang dulu pernah berjemaat tempat kita, yaitu Oma Kimiadi, sedang berada di rumah sakit dalam keadaan tidak sadar saat ini. Mari kita bawa dalam doa. Juga kita dukung untuk hamba Tuhan yaitu Pastor Hendry Suhadi di Toronto yang juga dalam masa pemulihan. Mari kita doakan supaya mereka boleh mengalami mujizat daripada Allah. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menutup ibadah dan siapkan hati untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sudah melewati ibadah pada pagi hari ini dengan satu sukacita, satu kekuatan baru daripada-Mu Bapa. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini ya Bapa. Saat ini kami mau berdoa bersyafaat bagi jemaat-Mu yaitu Oma Kimiadi Tuhan. Terima kasih kami boleh mengenal beliau dan saat ini beliau dalam keadaan yang cukup kritis. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan melawat dia, menyembuhkan, menguatkan, memberikan Bapa mujizat-Mu dalam kehidupan Ibu Kimiadi ini Bapa. Dan Kau berkati, kuatkan setiap anggota keluarganya Bapa.
supaya senantiasa mereka bersandar kepadamu. Kami juga berdoa untuk Pastor Henry Suhadi, Bapa. Kiranya kesembuhan mujizat dari Allah turun atas kehidupannya, supaya dia boleh disembuhkan dan dengan kesehatannya dia boleh mengembalakan IFGF di Toronto ya Bapak. Terima kasih, berkati seluruh keluarga dan pelayanannya Bapak. Tuhan sembuhkan supaya Tuhan pelayanan ini boleh benar-benar berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami serahkan mereka berdua ke dalam tangan-Mu. Jemaat terkasih, angkat tangan-Mu saat ini di hadapan Allah. Dan kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah saat ini, tinggallah dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari anaknya Tuhan Yesus, dan pekerjaan-pekerjaan yang indah daripada Roh Kudus. Dan biarlah Immanuel boleh menjadi bagian daripada kehidupanmu. God is with us. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima semua berkat nih Bapa. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu. Selamat bersekutu. Happy birthday Robin. Happy anniversary kok. Terima kasih untuk worship team. Juga untuk Lilingoy membawa refreshment. Juga tim live stream Emil, Mega, tim Asher, tim doa. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua.